Selamat datang di tutorial DaVinci Resolve untuk pemula. Boom 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 boom. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya mempercepat proses rough cut pada saat kalian ngedit. Jadi kalian nggak buang-buang waktu dan bisa langsung buka Facenook. Utamanya sih dengan menggunakan shortcut yang penting-penting aja, serta beberapa tips dari pengalaman gue pribadi. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah menggunakan cut page. Ya, jadi ada workspace yang disediakan khusus DaVinci buat rough cut. Ya, setidaknya itu yang gue tahu dan gue dapatkan. Tapi karena gue nggak pakai ini, karena menurut gue redundant banget ya si cut page ini dengan edit page. Jadi gue nggak punya hak lah untuk ngerekomendasiin si cut page ini. Tapi kalau kalian penasaran, bisa cari tutorial-tutorial di luar sana yang jago banget memaksimalkan si cut page ini. Bahkan dia ya si cut page ini tuh bisa ngedit hingga sepersekian detik, saking ya spesifiknya fungsi si cut page ini. Tapi ya lagi-lagi karena gue nggak make, tapi sebenarnya ini bagus, jadi gue nggak bisa ngerekomendasiin. Tapi kalau kalian penasaran bisa cari tutorialnya. Oke, cara yang kedua yaitu adalah liatin bar audionya. Ya betul, kalian nggak salah dengar, liatin bar audionya. Nah, percaya nggak percaya, ngedit untuk pertama kali itu lebih gampang ketika kalian itu melihat audionya atau melihat bar audionya. Nah, nggak percaya? Ini kita buktikan. Nah, di sini ya, kita contohnya di sini use case-nya adalah ingin memotong atau menghapus bagian yang dimana gue lagi berhenti ngomong gitu ya. Di sini gue lagi ngomong panjang gitu, tiba-tiba ada satu bagian yang gue berhenti dan ada satu bagian yang gue sedikit mengulang gitu ya. Ini kalau kita lihat pakai videonya, teman-teman lihat yang bagian bawah sini sama yang bagian atas sini ya. Ini kita tuh harus ngepapai ya, pas yang ngepapai itu ya, ngeliatin satu persatu dengan perlahan gitu. Nah, contoh kayak gini. Oh, ini kayaknya berhenti di sini, kita potong pakai ini blade edit mode atau pakai command B ya untuk motongnya biar lebih cepat. Terus di sini gue mulai ngomong lagi, kita potong lagi. Terus bagian mana lagi yang gue berhenti? Oke, di sini berhenti sepertinya. Terus di sini gue lanjut ngomong lagi. Nah, bayangin hanya untuk dapat 2 potongan seperti ini butuh waktu berapa lama? Cukup lama kan? Nah, ini masih mending. Di footage ini gue ada cuman 12 menitan lah. Bayangin kalau misalnya teman-teman untuk motong-motong sebuah podcast gitu yang durasinya 1 jam, butuh berapa lama untuk motong-motong dengan cara ngeliatin si videonya seperti ini. Nah, coba kita bandingkan ketika kita motong melihat audionya. Nah, lihat nih di bar audio ini kalau kita gedein, ini kita kecilin, ini kita pindahin aja. Nah, bahkan dari audionya aja teman-teman udah bisa tahu bagian mana yang gue berhenti ngomong dan harus dipotong, ya kan? Lihatin tuh. Nah, dari sini aja kita bisa langsung, ini tanpa ngeliat videonya ya. Nih, videonya gue kecilin seperti ini jadi nggak ada previewnya. Ini ya nggak bisa dipapain gitu. Jadi gue biasanya ngeliatin si audionya kayak gini. Ini kita potong pakai command B atau control B pada Windows. Ini kita potong lagi, terus ini kita potong, kita potong, kita potong, kita potong, kita potong, kita potong. Nah, dengan durasi yang kurang lebih mungkin sama ya, atau bahkan lebih cepat, kita bisa dapat 2 kali lipat hasil editannya, ya, atau hasil potongnya. Dan di sini juga kita bisa ngeliat bagian yang mungkin audionya sama ya, atau gue nge-retake ngomongnya berkali-kali. Contohnya di bagian sini. Nah, di sini. Ini secara bentuk audio dan panjang audio itu kira-kira sama. Ya, memang sih. Ini butuh latihan ya untuk melihat bahwa ini audionya sama ya. Dan kalau audio sama kayak gini, udah pasti dong yang bagian pertama itu perlu dihapus. Maka ini kita bisa tahu bahwa audio yang bagian sini itu akan kita hapus seperti ini. Tada. Nah, tapi kan kalau kita pakai tadi ya, Ctrl B atau Command B terus kita delete, itu kan ada gapnya seperti ini. Dan untuk menghapus gapnya atau biar nyambungin dia lagi, ya kita harus delete gapnya seperti ini. Itu kan terlalu lama. Ada nggak sih bang cara yang lebih cepat biar nggak ada gapnya gitu, langsung kepotong gitu? Ada, yaitu adalah cara yang ketiga.
Nah, cara yang ketiga yaitu adalah menggunakan shortcut, atau ya kita harus tahu sih shortcut yang sering kita gunakan di DaVinci Resolve. Nah, untuk case ini kita akan gunakan yang namanya End to Playhead atau Start to Playhead. Nah, itu juga ada shortcut lainnya ya setelah ini. Kalau misalnya kita udah tahu nih, oke, ingin menghapus bagian yang sini ya, di bagian sebelah kiri sini atau di sebelum playhead, itu kita bisa pakai Command Shift bracket buka pada Mac atau Control Shift bracket buka pada Windows. Tada, lihat ya. Langsung si bagian yang berada di belakang playhead itu langsung di delete dan footage-nya langsung nyambung otomatis seperti ini. Tapi syaratnya ya kita harus ada potongannya dulu seperti ini. Hop ya, baru kita bisa apply yang tadi. Tada. Nah, kalau misalnya kita ingin ngedelete yang di bagian kanan dari playhead, tadi kan bagian kirinya ya, yang belakang sini. Ini bagian kanannya atau bagian depannya, kita tinggal bikin potongan baru seperti ini. Lalu ini bagian kanannya yang kita hapus, maka kita pakai Command Shift bracket tutup pada Mac atau Control Shift bracket tutup pada Windows. Tada! Cepat sekali bukan? Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngedit ya terserah sih. Ini teman-teman lebih suka yang ngapus di belakang playhead atau di depan playhead, tapi kan ini sesuai dengan case masing-masing ya. Contohnya misalnya di sini. Oke, kita potong yang pertama, yang kedua bagian sini yang langsung kita potong menggunakan End to Playhead. Gue nggak ngerti namanya, tapi shortcutnya itu ya. Nah, oke, ini kita potong lagi, langsung nempel gitu ya. Jadi stepnya instead of 1, 2, 3, 4, oke, itu jadi 1, 2. Ya, jadi 2 kali lipat lebih cepat ya. Kalau kalian mengetahui shortcut ini gitu. Selanjutnya yaitu adalah cara keempat. Sama seperti cara ketiga yaitu menggunakan shortcut, tapi shortcutnya kali ini adalah JKL. Iya, JKL. Ingat ya, JKL bukan JK. Wow. Oke, jadi shortcut ini tuh tujuannya untuk mempercepat kita ketika ngeplay sebuah footage ya. Contohnya di sini. Misal kalau kita lagi ngedit gitu ya, kita kan selalu ngeplay videonya biar kita tahu dia tuh ngomong apa sih sebenarnya. Tapi namanya barang KW ya nggak bisa nyamain sama yang asli lah ya, salah satu. Nah, tapi problemnya di sini adalah ketika kita ngeplaynya dengan kecepatan yang sama dengan durasi videonya, yaitu adalah 12 menit, berarti kan kita perlu ngedengerin 12 menit full orang ini ngomong gitu ya. Dan itu ya ngapain gitu kita dengerin dia ngobrol selama 12 menit dengan kecepatan sesuai dunia nyata gitu. Kita ingin dia ngomongnya cepet aja gitu biar ngedit kita jadi lebih cepet. Nah, itu pakai apa? Pakai JKL gitu ya, bukan pakai spasi seperti ini. Bukan, itu pakai JKL. Jadi K itu ya untuk ngestop, L itu untuk ngeplay ke depan, J itu untuk ngeplay ke belakang. Contohnya kayak gini, gue pencet L, ngeplay ke depan. Ngestopnya pakai K. Kalau misalnya pengen mundur ngeplaynya pakai J. Kita stop lagi. Nah, lalu bedanya apa bang? Pakai spasi tadi. Nah, ini kalau teman-teman pencet L-nya 2 kali itu ya, itu maka si footage-nya akan ngeplay 2 kali lipat ya kecepatannya. Ini kita lihat ya. Itu AI adalah Photoshop macam generative itu. Tapi ini sebenarnya bukan yang video banget ya kalau kalian sering pakai. Ya kan? Kalau kita pencet lagi 3 kali, Photoshop versi One Piece. 4 kali lipat. Dan ini bisa dipercepat hingga 64 kali lipat kalau teman-teman sanggup mendengarkan kecepatan 64 kali lipat. Ya, kayak gitu. Ini tuh konsepnya sama seperti kita nonton video di YouTube ya. Kalau misalnya pengen durasinya lebih cepat, atau bukan lebih cepat ya, pengen ngedengerinnya lebih cepat gitu ya, itu bisa pakai speed yang 2 kali lipat. Nah, di sini kalau misalnya durasi videonya 12 menit, kalau kita pakai kecepatan 2 kali lipat, maka kita cuman perlu mendengarkan dia dengan total 6 menit. Dan itu akan menghemat waktu kita ya 2 kali lipat nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kita ngedit ya kita tinggal pakai L, cepet. Oh, ini kayaknya salah ngomong deh, kita potong gitu ya, seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi lebih cepat kan? Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Selanjutnya yang ke-5 yaitu adalah menggunakan in dan out point.
Nah, biasanya in dan out point ini gue gunakan itu untuk memasukkan B-roll. Contohnya di sini. Di sini gue ingin masukkan B-roll ini ya, Gym UI gitu. Ini kita klik 2 kali. Kemudian di sini gue pengen masukin beberapa bagian spesifik aja dari video ini. Contohnya misalnya ini kalau gue klik and drag ini untuk ngeplay ya. Contohnya di bagian sini aja, ya kan? Sampai sini gitu. Itu pakai apa? Itu pakai in dan out point. In dan out point itu yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Jadi ketika kita udah tahu, oh pengen di bagian sini gitu ya, mulai videonya yang ini kita masukin. Kita klik and drag aja ke sini. Lalu ketika sudah selesai, out point-nya di sini. Ini kita klik and drag aja out point-nya di bagian sini. Atau menggunakan shortcut I dan O. Ini kita balikin. Kita ambil bagian lain, misalnya sini. Ini kita pencet I, in point, kemudian bagian lain kita pencet O untuk out point. Nah, cara masukin footage-nya gimana? Ya, ini tinggal kita klik and drag aja footage-nya ke timeline kita. Tapi biasanya kalau caranya kayak gini, itu tuh secara default dia akan memasukkan si video dan audionya. Nah, kalau pengen videonya aja gimana? Nah, untuk videonya aja, kalau di versi yang agak lama, kalau kita arahkan kursor kita ke bagian sini, itu akan ada 2 bagian gitu ya. Ini adalah video, ini adalah audio. Jadi kalau teman-teman pengen masukin videonya aja, ya tinggal klik and drag di bagian sini. Itu udah pasti bagian yang masuk ke timeline teman-teman itu adalah bagian yang udah teman-teman set tadi in dan out point-nya. Atau kalau teman-teman di versi yang terbaru kayak versi yang gue pakai yaitu versi 20, itu ada ini menu baru di bagian sini. Kita bisa milih mau defaultnya itu masukin video audio atau video aja. Nah, biasanya sih gue pencet video aja. Jadi ketika kita ingin masukin dia ke timeline gitu ya, menggunakan shortcut, salah satu shortcut di sini yang nggak pernah gue pakai, langsung klik and drag aja. Ini tinggal klik and drag seperti ini, dan tidak seperti yang pertama yang sama audionya, karena kita udah setting tadi video only, maka hanya videonya aja yang masuk ke dalam timeline kita. Dan itu mempermudah, bisa jadi lagu gitu ya, bisa jadi itu gambar atau apapun itu sih. Tapi biasanya sih gue lebih masukin dia ke B-roll gitu, karena bisa kelihatan bagian mana yang ingin gue masukkan di sana. Dan kalau pakai cut page itu bahkan bisa pakai in dan out point kayak tadi tuh, itu lebih enak tuh. Jadi daripada motong-motong, udah tahu nih dari satu footage itu mana yang mau dimasukin, mana yang enggak. Langsung terpotong lah, pre-potong gitu. Cara yang terakhir yaitu ganti shortcutnya. Yes, betul. Kalau ada shortcut tadi atau yang disediakan oleh DaVinci Resolve itu ternyata ngeribetin teman-teman. Contohnya kayak shortcut tadi end to playhead sama start to playhead, itu nyusahin. Itu kan pakai Ctrl Shift bracket buka pada Windows atau Command Shift bracket buka pada Windows. Itu ngerepotin, teman-teman bisa ganti shortcutnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atau misalnya repot nih, lagi ngedit gitu ya, terus kita ingin ngeplay pakai JKL, habis itu kita mau ngekat lagi gitu. Ini kan tangan kita harus pindah ya, yang tadinya ada di mouse jadi ke keyboard gitu. Kita pengen tangan kanan kita tetap ada di mouse, tidak berpindah ke keyboard, dan tangan kiri kita tetap ada di keyboard, tapi tetap bisa melakukan hal-hal tadi untuk rough cut. Ya, salah satunya adalah dengan cara ganti shortcutnya. Di sini cara untuk ganti shortcut, teman-teman tinggal ke bagian sini dan cari aja yang keyboard customization. Ini karena gue pakai Mac jadi tempatnya agak beda gitu ya. Jadi tinggal cari aja, kemudian teman-teman bisa cari shortcut yang ingin diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini gue menggunakan shortcut gue sendiri ya, yang gue pakai untuk memudahkan gue. Salah satu yang gue ganti adalah ya tadi end to playhead sama start to playhead. Kalau tadi bisa shortcutnya adalah pakai Command Shift bracket buka atau Ctrl Shift bracket buka untuk ngetrim ke belakang playhead, gue pakai Q. Kalau yang kedepannya gue pakai W gitu ya, kayak gini. Ini gue pakai W, ya kayak gini. Ini gue pakai W untuk kedepannya. Lalu untuk ngeplaynya gue nggak pakai JKL, tapi gue nggak pakai ASD. Karena ya itu tadi, tangan kiri gue ingin tetap ada di keyboard di bagian kiri, nggak pengen pindah ke kanan, tangan kanan gue tetap ada di bagian mouse. Tetapi kalau teman-teman itu baru pindah atau hijrah dari Adobe Premiere ke DaVinci Resolve, teman-teman bisa pakai shortcut yang ini, Premiere Layout ya. Itu linknya ada di bawah loh. Tapi kan pertanyaannya, kenapa nggak pakai yang ini, Adobe Premiere Pro yang ini, yang udah dikasih DaVinci Resolve?
Jangan pakai itu, percaya sama gua, pakai yang ada link di bawah sini di yang Premiere Layout ini. Jangan yang pakai bawaan dari DaVinci Resolve. Coba aja, teman-teman coba sendiri pakai yang punya DaVinci Resolve ini, Adobe Premiere Pro ini. Kemudian ya rasain dah, beda apa enggak? Pasti udah yakin. Pertama kalau nyoba udah kayak, bukan, ini bukan shortcutnya. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini, Premiere Layout, yang linknya ada di bawah sini. Atau teman-teman ya bisa buat shortcut tersendiri gitu ya, seperti yang gue lakukan. Gue bikin shortcut sendiri dan gue simpan shortcutnya custom sesuai dengan kebutuhan gue sendiri. Begitu. Ini dengan mempelajari shortcut ini dan mengganti shortcut ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, gue sangat yakin, dan gue juga bukan yakin lagi ya, gue udah membuktikannya bahwa itu sangat mempercepat workflow kerja gue. Contohnya di sini misalnya gue pengen export frame, still frame, gue tinggal pencet Command Shift atau Control Shift E, langsung export still frame seperti ini. Jadi itu dia beberapa teknik-teknik, cara-cara atau tips-tips untuk mempercepat proses Roughcut kalian sesuai dengan pengalaman gue dan yang sudah gue lakukan selama ini. Kalau teman-teman punya shortcut atau tips-tips atau cara-cara lain yang membantu percepatan Roughcut ini, bisa tulis dong di kolom komentar di bawah ini biar yang lainnya juga tahu. Segitu aja dari gue, saya Kemal Killer, dan sampai jumpa di tutorial DaVinci Resolve selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.